Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini 24 Ramadan 1442 Hijriah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat, ya, bisa melaksanakan puasa dan sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi bekal yang terbaik nanti di hari kiamat. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut kembali, ya, tafsir dari suratul Buruj, ya, yaitu surat yang sudah kemarin kita bahas sampai pada ayat qutila ashabul ukhdud, binasalah ashabul ukhdud, ya, yang menggali atau yang pemilik parit, ya, yang kemarin sudah kita jelaskan, ya. Jadi ini adalah sebuah cerita di zaman fatrah, yaitu antara Nabi SAW dengan zamannya Nabi Isa alaihissalam, yang kira-kira zaman Nabi SAW dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, yaitu antara sekitar 500 tahunan jaraknya. Nah, ini dinamakan dengan zamanul fatrah, ya. Kejamaah rahimakumullah, ketika saat itu artinya, namun yang diceritakan di sini adalah yaitu ahlu kitab. Dan kita akan bahas pada hari ini yaitu an-nari dzatil waqud. Namun sebelumnya, jadi surat Al-Buruj ini adalah kemarin saya katakan golongan Madaniyah. Namun setelah dibuka kembali, ya, jadi surat ini adalah surat Makkiyah. Karena kalau kita lihat isinya memang yaitu sebuah hiburan, ya, bagi kaum muslimin yang ada di Makkah. Kenapa? Karena nanti akan berbicara tentang yaitu bagaimana terjadinya penyiksaan tersebut, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang pemilik parit itu, an-nari dzatil waqud, yang mana apinya sangat besar, ya, yang memiliki waqud. Waqud itu adalah bahan bakar, sebagaimana firman Allah taala waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, ya. Jadi bahan bakarnya itu adalah nanti manusia dengan batu, ya. Kalau kita di dunia bahan bakarnya itu adalah kayu, areng, ya. Areng itu bisa dari bisa dari kayu, bisa dari tempurung kelapa, kalau bahasa Balinya tangkel, ya. Tapi nanti di akhirat bahan bakarnya sudah beda. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bayangkan, batu bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Ini menunjukkan, ya, panasnya, ya, panasnya nanti hari di dalam neraka. Batu aja bisa terbakar menjadi bahan bakar. Kalau di dunia sulit, ya, karena tidak bisa batu itu dibakar begitu saja. Ya, butuh butuh panas yang luar biasa, ya. Kalau panas yang biasa tidak bisa membakar batu, tapi dengan panas yang sangat luar biasa, nah, sehingga kalau kita lihat dalam hadis-hadis bahwasanya panasnya di akhirat, subhanallah, ya, di neraka nanti itu bisa beribu-ribu kali lipat. Jadi panas kita di dunia ini hanya sebagian kecil. Ya, bayangkan di dunia, api dunia itu yang paling panas yang mana sih? Berapa derajat Celcius dan sebagainya. Ternyata itu hanya bagian kecil saja. Tapi di akhirat melebihi daripada itu. Maka an-nari dzatil waqud,
Yang mana api neraka, api tersebut memiliki bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Jadi Dzunnuwas yang kemarin saya katakan, ya. Dzunnuwas itu adalah pemilik mahkota. Ini untuk Yahudi Ortodok. Ya, yang biasa mereka pakai topi hitam, bawahnya tuh menggelinting di sini. Itu dinamakan dengan nuas. Ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka santai. Santai melihat apa? Melihat apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman. Disiksa begitu saja. Ya, dimasukkan ke dalam api yang sudah dibuat oleh mereka. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka melihat, ya, mereka melihat apa-apa yang yaitu apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Mereka siksa. Wa ma naqamu minhum illa, ini dia. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka nakom di sini bermakna disiksa. Ya, tidaklah mereka disiksa kecuali kesalahan mereka cuma satu. Apa itu? An yu'minu billahil azizil hamid. Karena dia beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hanya itu saja kesalahannya. Ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya ingat, orang beriman pasti akan memiliki musuh. Tidak ada ceritanya orang beriman itu jalannya lempeng. Ya. Kita contoh saja, sudah berapa orang yang Masya Allah dengan izinnya, ya tabarakallah, orang yang sudah masuk Islam di musola kita ini, di musola Ar-Raudhah, subhanallah, ternyata apa? Kisah-kisahnya begitu sangat luar biasa. Ada yang mendapatkan ya istilahnya ada perlawanan, ya, dari pihak terutama keluarga mereka yang masih beragama kafir. Kenapa mereka melakukan ini? Cuma satu, dia masuk ke dalam Islam, itu saja. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah hiburan, ya, bagi orang-orang yang berhijrah, bagi orang-orang yang menyatakan dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pasti dia akan mendapatkan sebuah ujian, cobaan dan sebagainya. Ya, tidak ada jalannya istilahnya dikatakan mulus begitu saja. Ya, maka orang-orang beriman ketika dia hijrah, ya, apalagi dia mengenal, apalagi dia sebelum hijrah itu luar biasa pergaulannya dengan orang kafir, pergaulannya dengan orang munafik dan sebagainya. Ketika hijrah, yang ini kepanasan, ini sudah menjadi biasa. Ya. Jamaah rahimakumullah, wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka itu, artinya di golongan mereka itu disiksa kecuali hanya beriman kepada Aziz. Allah katakan di sini Al-Aziz, zatnya itu adalah maha perkasa. Al-Hamid, maha terpuji. Bahkan lagi Allah mengatakan alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang alladzi lahu, yang memiliki, dialah yang memiliki apa? Mulkus samawati wal ard, kerajaan di langit-langit dan bumi. Ya. Ternyata yang dilawan oleh mereka adalah, ingat di sini Dzunnuwas, kerajaan pada saat itu. Ya. Jadi yang dilakukan oleh orang beriman sudah benar. Kenapa? Allah ini adalah raja, ya artinya raja di langit dan di bumi, yang menguasai langit dan bumi. Wajar dia beriman.
Wajar dia meninggalkan, artinya tidak mau menganggap raja tersebut yang kemarin itu sebagai sebagai Tuhan. Wajar. Kenapa? Karena Allah katakan dirinya alladzi lahu mulkus sama, yang memiliki kerajaan. Ya, langit di langit-langit, as-samawat, di sini samawat, langit-langit, wal ardi, bumi. Bumi itu satu. Tapi berbicara tentang langit, langit itu memiliki lapisan. Sehingga ada sampai nanti ada namanya langit ke-7 yang dikenal dengan istilah Sidratil Muntaha. Kita dengan bumi, mohon maaf, ya, bumi, kita dengan bumi, masya Allah, kita bagian dari bumi, hanya berapa sih besar kita? Nanti buminya sangat luar biasa, masya Allah, ya. Mungkin di antara kita, apakah pernah ada yang pergi ke ujung dunia atau berputar mengelilingi dunia? Ya, ini dunia, masya Allah, sudah, artinya bumi ini sudah terasa besar bagi kita. Ternyata apa, dalam sebuah hadis dikatakan bumi dengan langit pertama itu diibaratkan seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Bayangkan, cincin di tengah padang pasir antum lempar, suruh nyari, insya Allah tidak ketemu. Itu bumi dengan langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua begitu juga. Seperti cincin yang dilempar ke dalam padang pasir. Sampai nanti terakhir. Begitu terus. Ya, yang gede ini dijadikan kecil. Jadi bumi ini diibaratkan seperti cincin. Langit pertama diibaratkan seperti padang pasir yang sangat luas, yang tidak memiliki ujung, tidak kelihatan ujungnya. Ternyata kita, mohon maaf, ya, itu pun dia hanya raja yang kemarin kita katakan, ya, hanya ada yang mengatakan, menafsirkan ini kerajaan ini adalah sekitar di daerah Yaman. Berapa sih besarnya Yaman? Berapa sih kerajaan-kerajaan di manusia ini kita, ya? Romawi berapa ya kekuasaannya waktu itu, Persia dan berapa sih kerajaan mereka? Tapi kerajaan bagaimanapun luasnya kerajaan mereka masih tetap di dalam bumi. Sedangkan yang diimani oleh orang beriman adalah, yaitu siapa? Yang memiliki kerajaan di langit-langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, mengetahui atau menyaksikan segala sesuatu. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang memfitnah, fatan itu artinya memfitnah di sini. Ya, fatana. Apa fitnah di sini? Menguji. Ya, bukan fitnah yang kita katakan sebagaimana kepada orang lain. Fitnah itu arti menuduh, bukan. Tapi fitnah di sini adalah menguji. Bagi orang-orang yang menguji orang-orang beriman yang laki dan perempuan, mukmin dan mukminat, ya, maksudnya orang-orang yang tadi menyiksa kaum muslimin, summa lam yatubu, kemudian apabila dia tidak beriman, ya, maksudnya belum, tidak bertaubat, falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariqa, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka adzabul hariqa, azab dibakar. Jamaah rahimakumullah. Di sini kalau kita lihat dalam tafsir, yaitu Aisarut Tafasir, bahwasanya disebutkan, jadi ternyata apa? Bahwasanya orang yang bertaubat, artinya orang yang berbuat buruk kepada orang beriman, artinya melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, ternyata Allah masih bukakan pintu taubat. Sehingga Allah mengatakan orang yang menyiksa orang beriman, kalau dia tidak mau bertaubat, berarti di sini masih ada kesempatan untuk bertaubat.
Bagaimanapun besar kesalahannya, pintu taubatnya masih terbuka selama matahari belum terbit dari arah barat atau selama rohnya belum sampai di kerongkongan. Kita lihat bagaimana yang pembunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan singa, ya. Ternyata subhanallah, bagaimana rasanya, ya. Artinya kita bukan kita yang punya paman adalah Rasulullah, tapi kita merasa bahwasanya kalau Rasulullah itu sedih, kita pun akan ikut sedih. Lihat di sini bagaimana luar biasa. Ternyata di penghujung hidupnya si pembunuh Hamzah ini masuk Islam. Kalau melihat kesalahannya luar biasa, yang dibunuh adalah keluarga Nabi. Antum masih ingat dengan ceritanya yang 100 orang membunuh, ya, yang ada orang yang membunuh 100 orang, tapi masih Allah bukakan pintu. Sehingga kita semuanya punya masa lalu, kita semuanya punya masa yang kelam, masa saat kita lupa dulu, mungkin masih remaja, atau mungkin masih SMA, masih kuliah, masih muda dan sebagainya, punya masa lalu yang kelam. Dan ingatlah, pintu taubat itu akan terus terbuka. Allah Maha Pengampun. Maka orang yang melakukan kejahatan, apalagi ini kalau kita lihat menyiksa orang beriman, dia tidak mau bertaubat, maka azabnya adalah azabu jahannam. Azabnya nanti di akhirat adalah azab jahannam. Walahum azabul hariq, dan dia akan dibakar. Ada penafsiran, ya, ruwiyah, diriwayatkan, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan dibakar di sini ternyata ketika orang-orang beriman saat itu loncat, ya, menuju api, kan kemarin kita katakan mereka itu berebut, ya, berbondong-bondong menuju api. Bahkan yang terakhir ada seorang ibu yang membawa anaknya, itu kan ada rasa keraguannya itu kasihan sama anaknya, harus nyemplung itu, sampai anaknya mengingatkan, enggak, loncat aja ibu. Kenapa? Ibu dalam kebenaran, di atas kebenaran. Ternyata sebelum mereka terjun, rohnya itu sudah dicabut. Ya, mereka sebelum terjun, rohnya sudah dicabut, sehingga mereka tidak merasakan yang namanya panasnya api tersebut. Sehingga dalam riwayat itu dikatakan apinya justru yang dikeluarkan itu membakar orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan walahum adzabul hariq. Bagi mereka azab untuk dibakar, yaitu di dunia. Tapi yang jelas intinya ini kan hanya yang diriwayatkan. Bahasa hadisnya ruya, diriwayatkan. Ya, beda dengan roa. Kalau roa ini kan jelas, pelakunya jelas. Tapi kalau dalam istilah bahasa Arab dengan yang namanya mabni lil majhul itu artinya tidak jelas. Kalau bahasanya pasif, ya, dicuri, disiksa, diambil, belum tahu siapa pelakunya. Ya, ini namanya pasif, istilahnya kalau bahasa Arab namanya mabni lil majhul. Maka jamaah rahimakumullah, ya, begitu lihat, ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang tadi disiksa tersebut, artinya ya sudah diambil dulu rohnya. Maka dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya, ya, yang dibakar di sana adalah justru orang-orang kafirnya, yang pasti mereka mendapatkan azab jahannam, bahkan khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Isinya hanya siksaan demi siksaan. Falan nazidakum illa azaba. Tidak akan ditambah, ya,
artinya tidak akan maksudnya tidak diganti, artinya diganti dengan dikurangi, ya, tidak akan dikurangi siksanya, justru akan semakin ditambah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di sini, ingat ya, mereka itu hanya sementara saja. Kalau mereka belum bertaubat, makanya nanti kalau ada orang yang melakukan kejahatan terhadap orang beriman, kita tidak bisa memvonis, wah ini besok jahanam, ini neraka jahanam. Belum tentu. Bagaimanapun jahatnya dia, dekat hidayah itu milik Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka tapi kita boleh berdoa, kalau dia mati, Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir, kita doakan mudah-mudahan dia adalah neraka paling bawah. Tapi dengan bahasa seperti itu, jika ditakdirkan masih dalam keadaan kafir meninggalnya. Sehingga kita tidak mengatakan, oh kamu laknat, langsung menunjuk orang itu tidak diperkenankan. Kenapa? Selama dia masih hidup, masih diperkenankan untuk bertaubat. Nah ini jamaah rahimakumullah, insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat bagi kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum, kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.